Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Belakangan ini situasi istana terasa mencekam. Pasalnya Baginda Raja mendapat pesan ancaman pembunuhan dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Untuk menjaga keselamatan Baginda Raja, para prajurit disiagakan di setiap sudut-sudut istana dan di setiap pintu masuk. Namun Baginda Raja terlihat merasa kurang nyaman. Perasaan was-was selalu menghantui dirinya. Melihat gelagat rajanya yang cenderung ketakutan, Panglima pengawal istana berkata kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka masih terlihat saja gelisah? Para prajurit akan selalu menjaga Paduka kemanapun Paduka pergi. Insya Allah Paduka akan tetap aman." Baginda Raja hanya tersenyum mendengar penuturan Panglima prajuritnya. "Wahai Panglima, kamu salah sangka kalau menganggap aku ketakutan. Semua urusanku aku pasrahkan kepada Allah, termasuk kematianku," jawab Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, lalu apa yang membuat Baginda Raja terlihat sangat gelisah?" tanya Panglima penasaran. "Saya hanya merasa jenuh dengan keadaan ini wahai Panglima. Kemana-mana harus dikawal dan saya juga tidak bisa lagi berburu ke hutan seperti biasanya. Sedangkan saya ini butuh hiburan," jawab Baginda Raja. "Tapi ini kan demi keamanan Paduka. Kami tak akan membiarkan keselamatan Paduka terancam. Begini saja Paduka, bagaimana kalau saya panggilkan Abu Nawas untuk menemani Paduka?" saran sang Panglima. Sejenak Baginda Raja terdiam. Kenapa ia tak terpikirkan akan Abu Nawas? Dengan kehadiran Abu Nawas tentu bisa membuatnya terhibur. "Benar sekali Panglima, suruh secepatnya Abu Nawas datang ke istana," titah Baginda Raja. Maka beberapa prajurit kerajaan segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu prajurit berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah Baginda Raja untuk ke istana sekarang juga." Abu Nawas yang sedang enak duduk santai tidak terlalu menghiraukan perkataan prajurit tersebut. "Untuk apa aku ke sana? Baginda Raja mau mengerjaiku lagi ya? Aku sedang tidak semangat untuk meladeninya. Bilang sama rajamu, Abu Nawas tidak mau datang ke istana. Kalau Baginda Raja marah dan ingin memenjarakan, silahkan tangkap aku, daripada aku harus meladeninya," tutur Abu Nawas. "Tuan Abu, apa Tuan Abu tidak dengar kabar? Baginda Raja mendapat ancaman pembunuhan. Baginda mengundang Tuan Abu untuk menemaninya," balas salah satu prajurit. Abu Nawas tersentak kaget mendengarnya. "Benarkah itu? Baiklah, saya akan segera ke sana," ucap Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, apa benar Paduka Raja mendapat ancaman pembunuhan?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Abu Nawas, tapi aku sedikit pun tidak merasa takut, karena hidup dan matiku Allah yang menentukan. Aku mengundangmu ke sini untuk menghiburku, agar aku tidak merasa jenuh Abu Nawas," balas Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai saat ini saya akan setia menemani Paduka Raja," ucap Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas ikut menjaga keamanan Baginda Raja. Semua tamu yang ingin bertemu dengan Baginda Raja harus melalui izin dari Abu Nawas, termasuk juga masalah makanan. Semua makanan yang akan dihidangkan kepada Baginda Raja harus melalui izin daripada Abu Nawas. Suatu kali ketika Baginda Raja merasa lapar, ia meminta hidangan kepada Abu Nawas. Abu Nawas segera memerintahkan para koki istana untuk memasak sayuran yang enak.
Setelah hidangannya matang, para koki langsung menyajikannya di hadapan Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, apakah hidangan ini aman?" tanya Baginda Raja. "Jangan khawatir Paduka yang mulia, makanan ini dijamin aman dan tidak mengandung racun. Bahkan sebaliknya, ini adalah hidangan sayuran yang paling enak di dunia," jawab Abu Nawas. Setelah Baginda Raja mencicipinya, ia menjadi ketagihan. "Kamu benar Abu Nawas, hidangan ini sangat enak dan lezat," puji Baginda Raja. Sejak saat itu, hampir setiap hari Baginda Raja meminta supaya dimasakkan sayur tersebut. 5 hari kemudian, koki istana masih saja membuat masakan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Karena sudah merasa bosan, Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Singkirkan semuanya, aku benci makanan ini." Abu Nawas yang sedang berada di samping Baginda Raja menimpali ucapan rajanya itu. "Benar Paduka yang mulia, sayuran ini memang yang terburuk di dunia." Mendengar itu, Baginda Raja heran dengan ucapan Abu Nawas. "Kamu ini aneh Abu Nawas. Beberapa hari yang lalu kau bilang ini adalah hidangan yang paling enak di dunia. Sekarang kau bilang ini adalah hidangan sayuran paling terburuk di dunia. Yang benar yang mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Kenapa Paduka tanya ke saya? Saya ini pelayan raja, bukan pelayan sayuran. Jadi apapun yang Baginda katakan, saya juga akan mengatakan yang sama," jawab Abu Nawas enteng. Spontan Baginda Raja tertawa dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu ketika seorang ulama zuhud bernama Abdullah bin Mubarak berangkat menuju Mekah untuk menunaikan haji. Ketika sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat. Pandangannya tertuju kepada wanita tua yang sedang mencabuti bulu itik. Beliau pun segera menghampiri dan bertanya kepada perempuan tersebut tentang apa yang sedang dilakukannya. Abdullah bin Mubarak bertanya, apakah itu bangkai hewan atau hasil sembelihan yang halal. Perempuan tua tersebut menjawab dengan jujur bahwa itu adalah bangkai itik yang akan dimakan bersama keluarganya. Abdullah bin Mubarak pun mengingatkannya bahwa tindakan itu haram untuk dilakukan. Namun wanita tua itu tak menghiraukannya. Bahkan ia malah mengusir Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kemudian meninggalkannya. Tapi dalam hati ia merasakan kegelisahan seperti ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali menemui wanita tua tersebut. Ia pun segera menemuinya dan memberikan nasihat yang sama. Disinilah si wanita tua menceritakan keadaan yang sebenarnya. Ternyata dia dan anaknya selama 3 hari tidak mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. "Aku tahu yang aku makan adalah barang haram, tapi aku tak punya pilihan lain," tutur si wanita tua menahan tangisnya. Mendengar itu, sontak hati Abdullah bergetar. Ia merasakan iba yang begitu mendalam. Tanpa berpikir panjang, Abdullah bin Mubarak segera memberikan semua uang dan perbekalannya, termasuk keledai yang jadi kendaraannya. Tidak terasa, musim haji telah berlalu, dan Abdullah bin Mubarak masih berada di Kufah. Ia gagal melaksanakan haji di tahun tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Setibanya di sana, ia bertemu para kerabatnya yang telah selesai melaksanakan ibadah haji. Tak lupa, Abdullah bin Mubarak pun mendoakan mereka. "Semoga Allah menerima haji kalian dan membalas semua usaha kalian." Namun anehnya, mereka juga membalas dengan perkataan yang sama. "Semoga Allah juga menerima hajimu dan membalas segala usahamu." Mendengar itu, Abdullah bin Mubarak merasa heran. Ia pun lalu berkata, "Maaf,
tapi tahun ini aku tidak jadi berhaji." Perkataan Abdullah ini malah dibantah oleh mereka. "Kami sendiri yang melihatmu di sana. Bahkan kita melakukan tawaf bersama-sama." Para tetangga dan kerabat yang lain juga memberikan kesaksian yang sama, bahwa mereka bertemu dengannya saat ibadah haji. Hal ini tentu saja membuat Abdullah bin Mubarak bertambah heran dan kebingungan. Beliau pun terus memikirkan keanehan dari peristiwa ini, sampai akhirnya keanehan yang dialaminya terjawab melalui mimpi. Dalam mimpinya, Abdullah bin Mubarak mendengar suara dari langit. "Wahai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Demikianlah kisah Abdullah bin Mubarak yang hajinya digantikan oleh malaikat berkat amal sedekah yang dilakukannya. Kisah ini terdapat dalam kitab An-Nawatir karya Syekh Sihabuddin. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas menangisi keledainya yang malang. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja mengangkat seorang lelaki menjadi menteri istana. Dia bukanlah dari kalangan bangsawan, dia hanya dari kalangan rakyat biasa. Akan tetapi karena orangnya baik dan jujur, Baginda Raja mempercayakan jabatan tersebut kepadanya. Seiring berjalannya waktu, dengan jabatan yang dimilikinya, sang menteri jadi lupa diri. Padahal dulunya dia adalah lelaki yang baik. Semenjak ia menjadi menteri istana, sifatnya berubah menjadi sombong dan terkadang berbuat seenaknya. Akhirnya lama-kelamaan ia terkenal sebagai menteri yang dolim. Ketika ada rakyat yang berani mengkritiknya, ia tak segan-segan menghukum orang tersebut. Tak hanya itu, ia juga sering merampas hak orang-orang lemah. Dan apabila ada yang berani melawan, sang menteri langsung memukulnya. Tak sedikit warga yang telah menjadi korbannya. Karena sudah tak tahan dengan ulah menteri tersebut, para warga sepakat akan memberinya pelajaran. Maka disusunlah sebuah rencana untuk menjebak sang menteri. Ternyata rencana mereka berjalan lancar. Sang menteri berhasil dijebak dan dikeroyok warga hingga babak belur. Kabar tentang pengeroyokan tersebut akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Maka dibawalah para warga ke istana untuk dimintai keterangan. "Kenapa kalian memukuli menteri saya?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, dia sudah seringkali berbuat dolim kepada kami. Terpaksa kami memberinya pelajaran," jawab mereka. Para warga pun lalu memberitahu tentang semua perilaku sang menteri selama ini. "Kalau memang seperti itu, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Laporkan saja kepada saya, biar saya yang akan bertindak," tutur Baginda Raja. "Bagaimana kami bisa melaporkan, sementara para prajurit penjaga gerbang istana melarang kami untuk masuk?" ujar para warga. Memang pada saat itu, beberapa minggu yang lalu Baginda Raja sedang kurang sehat, sehingga ia menyuruh prajurit penjaga gerbang istana untuk melarang siapapun menemuinya. Akhirnya setelah pertemuannya dengan warga, Baginda Raja mencopot sang menteri dari jabatannya. Namun Baginda Raja tidak tega untuk menghukumnya, karena menurutnya sang menteri sebenarnya adalah orang yang baik. Tapi kalau ia tidak menghukumnya, ia khawatir akan dianggap sebagai raja yang tidak adil dan bijaksana. Di tengah-tengah kebingungannya ini, ia pun berencana minta saran dari Abu Nawas. Akan tetapi, ketika Abu Nawas dipanggil ke istana, ia tak mau menghadap. Abu Nawas malah menyuruh Baginda Raja untuk datang ke rumahnya. Meskipun merasa kesal dengan ulah Abu Nawas ini, Baginda Raja terpaksa menuruti kemauannya. Maka pergilah ia ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia mendapati Abu Nawas sedang berada di atas atap rumah bersama keledainya.
"Wahai Abu Nawas, turunlah, ada yang ingin aku bicarakan," kata Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. Ketika ia mengajak keledainya turun serta, si keledai menolaknya. Sepertinya si keledai menyukai berada di atap rumah. Abu Nawas pun berulang kali menariknya dengan paksa, namun si keledai tetap saja tidak mau turun. Yang ada malah membuatnya berontak dengan membentur-benturkan kakinya di antara genteng. Lama-kelamaan atap rumahnya menjadi bergetar. Melihat hal itu, Abu Nawas segera turun meninggalkan si keledai karena khawatir atapnya akan roboh. Dan ternyata dugaan Abu Nawas benar. Tak berapa lama setelah ia turun, atap rumahnya roboh dan keledainya ikut terjatuh ke bawah. Akibatnya si keledai mengalami luka yang cukup parah. Tangan dan kakinya patah serta kepalanya berlumuran darah. Dan yang lebih menyedihkan, si keledai akhirnya mati. Abu Nawas pun tak sanggup menahan tangisnya. Baginda Raja yang iba melihat kejadian tersebut berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, itu bukan kesalahanmu. Dia sendiri yang tidak mau diajak turun." Abu Nawas membalas, "Demi Allah, itu bukan kesalahannya, karena tempat keledai seharusnya memang di bawah. Kesalahannya adalah pada diriku. Aku terlalu suka padanya, karena awalnya dia sangat penurut. Oleh sebab itulah aku mengajaknya naik ke atap. Ternyata setelah dia merasakan kenikmatan di atas, betapa sulitnya menyadarkan dia untuk turun, bahwa tempatnya yang sebenarnya adalah di bawah. Akibatnya ia pun mendapatkan musibah atas perilakunya tersebut. Hanya orang yang membawa ke posisi itu yang patut disalahkan, yaitu saya," jelas Abu Nawas. Mendapat penjelasan tersebut, seketika Baginda Raja tersadar bahwa peristiwa yang menimpa Abu Nawas hampir sama seperti yang menimpa dirinya. Dalam hati Baginda Raja berkata, "Menteri itu memang tidak bersalah, karena sebenarnya dia adalah orang yang baik. Justru akulah yang bersalah karena membawanya naik ke atas." Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada sekawanan perampok yang terkenal sangat sadis dan kejam. Mereka melakukan aksinya di tengah padang gurun pada malam hari. Setiap kali ada rombongan kafilah yang melintasi jalan tersebut, kawanan perampok ini langsung menyergapnya dan menjarah semua harta benda milik para kafilah. Apabila ada yang berani mencoba melawan, maka kawanan perampok ini tak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu malam, mereka menyergap dan menjarah harta benda salah satu rombongan kafilah. Begitu berhasil mendapatkan harta benda yang lumayan banyak, kawanan perampok ini berencana untuk pulang. Tapi karena waktu sudah larut malam, belum lagi rasa kantuk dan capek yang mereka rasakan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat terdekat untuk istirahat. Setelah berjalan cukup lama, mereka pun melihat sebuah rumah sederhana yang jauh dari pemukiman penduduk. Pemilik rumah ini adalah keluarga yang rajin beribadah. Agar diizinkan untuk menginap, kawanan perampok tersebut menutupi identitasnya. Mereka mengaku sebagai mujahid fisabilillah, yaitu pasukan pejuang perang di jalan Allah. Kehadiran mereka di rumah tersebut disambut hangat oleh tuan rumah. Bahkan mereka langsung disuguhkan hidangan makan malam. Sebelum mereka beristirahat, saat kawanan perampok ini selesai makan malam, mereka melihat ada bocah kecil terbaring di tempat tidurnya. "Apakah dia anakmu?" tanya salah satu dari mereka. "Benar Tuan, dia anak saya. Dia menderita kelumpuhan pada kakinya. Kami sudah berusaha berobat ke sana kemari, tapi tak kunjung sembuh," jawab si tuan rumah. "Oh iya Tuan, barangkali Tuan sekalian mau menunaikan sholat malam, akan saya antar ke tempat wudhu."
kata si tuan rumah melanjutkan. Tak ingin identitasnya terbongkar, kawanan perampok ini terpaksa berwudu dan melakukan sholat malam layaknya seperti yang dilakukan oleh pejuang fisabilillah. Si tuan rumah ini bukan hanya rajin ibadah, tapi ia juga selalu berprasangka baik kepada siapapun. Ia sama sekali tidak menaruh curiga bila tamunya adalah kawanan perampok. Ia percaya kalau tamunya yang datang adalah pejuang fisabilillah. Bahkan bekas sisa air wudhu yang dipakai oleh para perampok ia kumpulkan di sebuah wadah dengan mengharap keberkahan dari mereka. Lalu air tersebut ia basuhkan di kedua kaki anaknya yang sedang menderita kelumpuhan. Setelah menjelang pagi hari, kawanan perampok tersebut pamit pulang kepada si tuan rumah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian kawanan perampok ini kembali melakukan aksinya. Mereka menyergap dan merampok rombongan kafilah yang sedang melintas di tengah padang gurun saat malam hari. Begitu selesai dengan aksinya, sebelum pulang mereka kembali mendatangi rumah yang tempo hari digunakan mereka untuk menginap. Setelah sampai di depan rumah, ketua perampok mengetuk pintunya dan mengucapkan salam. Lalu terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. "Siapa di luar?" tanyanya kemudian. "Kami rombongan pejuang fisabilillah yang tempo hari numpang menginap," jawab ketua perampok. Pintu rumah pun segera dibuka oleh anaknya. Kawanan perampok ini heran dan kaget. Bukankah anak kecil ini yang katanya lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan? Belum hilang rasa herannya, tuan rumah dan anaknya langsung mengajak salaman dan menciumi tangan para perampok ini satu persatu. Ketua perampok kemudian bertanya kepada si tuan rumah, "Bukankah kaki anakmu lumpuh? Kenapa sekarang tiba-tiba bisa berjalan?" Dengan wajah tersenyum penuh hormat, si tuan rumah menjawab, "Ini semua berkat pertolongan Allah melalui keberkahan tuan-tuan semua. Tuan semua adalah pejuang fisabilillah. Tentunya tuan semua orang-orang yang mulia. Air bekas wudhu yang dipakai tuan tempo hari saya basuhkan di kaki anak saya. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah melalui berkah tuan-tuan semua, kaki anak saya seketika sembuh total," kata si tuan rumah menjelaskan. Mendengar penuturan tersebut, para kawanan perampok ini bertambah kaget. Mereka pun langsung menangis dan terharu. "Maafkan kami, sebenarnya kami bukanlah pejuang fisabilillah. Kami perampok yang dikenal kejam dan sadis. Mulai saat ini kami akan bertaubat. Kami akan tinggalkan semua perbuatan buruk kami," kata ketua perampok sambil menangis sesenggukan. Atas kejadian itu, mereka akhirnya menjadi pejuang perang sungguhan hingga ajal menjemput mereka. Sifat berprasangka baik yang diterapkan oleh si tuan rumah ini bukan hanya bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Anaknya bisa sembuh dari kelumpuhan lantaran ia berprasangka baik kepada si perampok, dan perampok tersebut menjadi bertobat karena sifat berprasangka baik yang selalu diterapkan oleh si tuan rumah. Kisah ini mengandung hikmah bahwa dengan selalu berprasangka baik bukan hanya bermanfaat atau menguntungkan bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi dalam kitabnya yang berjudul An-Nawadir. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Setelah Abu Jahil dipenjara akibat ulahnya yang memfitnah Abu Nawas mencuri keledai, beberapa bulan kemudian Abu Jahil dibebaskan dari penjara. Ia pun mulai insaf. Abu Jahil ingin memperbaiki perilakunya. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas menyambutnya dengan hangat. Ia sama sekali tak menaruh dendam kepada Abu Jahil. Bahkan Abu Nawas sendiri
warganya supaya tidak mengucilkan Abu Jahil. Suatu ketika, saat Abu Jahil sedang santai di rumahnya, ia didatangi oleh Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa kabarnya?" tanya Abu Jahil penuh ceria. "Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja. Aku ada perlu sama kamu. Maukah kau membantuku?" tanya Abu Nawas. "Oh, silakan. Katakan saja Abu Nawas," kata Abu Jahil. "Saya ingin mengajakmu keluar sebentar. Itu pun kalau kamu mau," ajak Abu Nawas. "Memangnya mau pergi kemana Abu Nawas?" tanya Abu Jahil penasaran. "Nanti kamu juga tahu sendiri," balas Abu Nawas. "Baiklah, saya ganti baju dulu Abu Nawas," ujar Abu Jahil. Kemudian mereka berdua pergi menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah mereka di toko perhiasan. "Seperti ini, Tuan," teriak Abu Nawas kepada yang punya toko. "Oh, baiklah," jawab si pemilik toko perhiasan tersebut. Melihat hal itu, Abu Jahil sempat berpikir, apakah Abu Nawas akan membelikanku perhiasan? Sungguh mulia hati Abu Nawas. Setelah sekian lama aku berbuat jahat kepadanya, justru ia membalasnya dengan kebaikan, kata Abu Jahil dalam hati. Kemudian Abu Nawas kembali mengantarkan Abu Jahil ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan, Abu Jahil tersenyum bangga kepada Abu Nawas. "Tidak kusangka Abu Nawas begitu baik kepadaku," pikir Abu Jahil kagum. Sesampainya di rumah Abu Jahil, Abu Nawas pun langsung pamit pulang. "Wahai Abu Jahil, aku mau pulang dulu ya. Maaf kalau tadi merepotkan," kata Abu Nawas. "Iya, silakan Abu Nawas." "Tidak kok, sama sekali tidak merepotkanku," balas Abu Jahil sambil tersenyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Abu Nawas, Abu Jahil masih penasaran. Sebenarnya apa sih hadiah yang akan diberikan oleh Abu Nawas? Antara rasa bahagia dan heran membuat Abu Jahil semakin dibuatnya penasaran. "Lebih baik aku pergi ke toko perhiasan tadi untuk menanyakannya. Aku penasaran hadiah apa yang akan Abu Nawas berikan." Kemudian Abu Jahil pergi ke toko perhiasan yang tadi ia datangi bersama Abu Nawas. Setibanya di toko perhiasan tersebut, Abu Jahil langsung bertanya kepada si pemilik toko, "Tuan, tadi waktu Abu Nawas kesini, dia pesan barang apa?" tanya Abu Jahil. "Oh, dia pesan batu cincin," jawab si pemilik toko perhiasan. "Pesan batu cincin? Jadi dia akan membuatkanku cincin perhiasan?" ucap Abu Jahil penuh gembira. Bukan seperti itu. Sebelumnya Abu Nawas datang kemari dengan membawa batu cincin. Lalu dia minta batunya digambar siluman. Tentu saja aku tidak bisa, karena aku tidak pernah melihat siluman. Kemudian Abu Nawas datang lagi dengan mengajakmu kemari. Lalu dia teriak kepadaku, "Seperti ini Tuan, kamu kan dengar sendiri," kata si pemilik toko perhiasan. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Abu Jahil tiba-tiba langsung merah padam. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mengerjai aku." Apakah Allah pernah tidur? Ada-ada saja kelakuan orang ateis satu ini, seakan tidak ada kapoknya. Kali ini ia kembali mendatangi Abu Nawas untuk mengajaknya berdebat. Orang ateis inilah yang dulu pernah bertanya tentang siapa yang menciptakan Allah, dan hasilnya ia malah mendapat sial.
Melihat kedatangan orang ateis tersebut, Abu Nawas tetap menyambutnya dengan hangat. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin kembali mengajakmu berdebat," jawab orang ateis. "Oh begitu, baiklah silakan masuk," balas Abu Nawas dan mengajaknya duduk di ruang tamu. Setelah keduanya duduk di kursi, Abu Nawas berkata kepadanya, "Sekarang beritahu aku persoalan apa yang ingin kau debatkan." Orang ateis pun mulai dengan sebuah pertanyaan. "Wahai Abu Nawas, menurutmu apakah Allah sebagai Tuhanmu yang menciptakan alam semesta ini?" kata orang ateis. "Iya benar," balas Abu Nawas. "Baik, wajarnya kalau orang bekerja pasti akan merasakan capek. Lalu dia akan tidur untuk istirahat. Bukankah menciptakan langit dan bumi tidaklah gampang? Belum lagi mengatur makhluk-makhluknya. Tentu butuh istirahat dan tidur. Yang ingin saya tanyakan, apakah Tuhanmu pernah tidur?" tanya orang ateis. "Tentu saja tidak pernah," jawab Abu Nawas dengan tegas. "Oh ya, mana buktinya?" tantang orang ateis. "Untuk membuktikan ucapanku, kau harus menginap di rumahku malam ini," jelas Abu Nawas. "Baiklah, aku tidak keberatan. Malam ini aku akan tidur di rumahmu," balas orang ateis. Ketika waktu menjelang malam, di mana saat waktunya untuk tidur, Abu Nawas menghampiri orang ateis. Di tangan Abu Nawas terdapat 2 bejana yang masing-masing berisi air. "Untuk apa bejana-bejana itu?" tanya orang ateis penasaran. "Katanya kamu ingin bukti, turuti saja perintahku," ujar Abu Nawas. "Baiklah, beritahu aku apa yang harus aku lakukan," tanya orang ateis itu kembali. "Pegang kedua bejana ini dengan kedua tanganmu, awas jangan sampai airnya tumpah, apalagi sampai bejananya jatuh," perintah Abu Nawas. Orang ateis itu pun langsung melakukannya. Awalnya kedua tangan orang ateis masih bertahan. 2 bejana yang berisi air masih terjaga dengan aman. Lama-kelamaan rasa kantuk mulai hinggap. Meskipun ia berusaha terjaga, namun rasa kantuk tak bisa dihindari. Ia pun akhirnya memutuskan untuk memegangi bejananya sambil tiduran. Tiba-tiba tanpa sadar matanya terpejam. 2 bejana yang berisi air tumpah mengenai mukanya dan bejananya pecah jatuh ke tanah. Akibatnya seluruh tubuhnya menjadi basah kuyup. Keesokan paginya, orang ateis itu menanyakan maksud atas perintah Abu Nawas tersebut. Abu Nawas lalu menjelaskan, "2 bejana yang kau pegang aku ibaratkan langit dan bumi. Seandainya Allah tidur meskipun hanya 1 detik, niscaya langit dan bumi akan hancur seperti yang kau alami tadi malam." Mendengar penjelasan tersebut, orang ateis pun terdiam sambil merenungi perkataan Abu Nawas. Diceritakan, pada suatu hari Abu Nawas yang cerdik ini sedang menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di kota Baghdad. Kemudian ia memutuskan untuk pulang ketika langit mulai senja dan azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Agar cepat sampai ke rumah, untuk pertama kalinya Abu Nawas melewati kampung Badui di sebuah gurun. Di kampung itu, Abu Nawas melihat kerumunan orang-orang berkumpul sedang memasak bubur. Aromanya sangatlah begitu sedap. Saat sedang asyik menikmati aroma tersebut, tiba-tiba saja Abu Nawas disekap dan ditutup kepalanya oleh segerombolan pria. Abu Nawas mencoba berontak dan berteriak minta tolong, namun tak ada seorang pun yang mau menolongnya. Kemudian Abu Nawas dibawa ke sebuah rumah kosong. Lalu salah satu pria membuka penutup kepala Abu Nawas. "Apa salahku? Kenapa kalian menangkapku?" tanya Abu Nawas heran. "Kamu tidak salah sama sekali.
Hanya saja setiap ada orang asing yang masuk ke dalam kampung kami, pasti akan kami tangkap dan kami sembelih untuk dijadikan sebagai kaldu masakan bubur yang kami buat. Jawab salah satu dari mereka. Jadi, masakan bubur yang kalian sajikan itu adalah bubur berbahan daging manusia? Tanya Abu Nawas. Benar sekali, rasanya tak kalah nikmat dari daging sapi. Kamu mau mencobanya? Kata salah satu dari mereka. Tapi kenapa harus daging manusia? Bukankah berdosa membunuh manusia? Apalagi sampai memakan dagingnya? Tanya Abu Nawas dengan polos. Ini semua salah pemerintah yang tak mengurus kami. Daging sapi dan daging unta sangat mahal harganya, sedangkan rakyat di kampung kami ini miskin. Jawab mereka. Lalu para pria tersebut mengarak Abu Nawas ke tempat penyembelihan. Dengan cepat Abu Nawas memikirkan cara agar terbebas dari penyembelihan. Berkat kecerdikannya, ia pun berhasil menemukan ide yang cemerlang. Hei, tunggu dulu kalian. Sebelum kalian menyembelihku, lihatlah betapa kurusnya tubuhku ini. Percuma saja kalian hanya akan memakan tulang. Kalau kalian mau, besok aku akan membawakan temanku yang gemuk. Ucap Abu Nawas meyakinkan. Kau pikir kami akan percaya dengan kata-katamu? Jangan coba-coba menipu kami, bentak mereka. Dengar dulu. Namaku Abu Nawas, aku tinggal di desa ujung kota Baghdad. Jika aku berbohong, silakan kalian mendatangiku. Kalian tak akan menyesal bila melepaskanku kali ini, karena aku akan menepati janjiku, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung Badui itu lalu berunding sejenak. Mereka akhirnya memutuskan untuk percaya dengan perkataan Abu Nawas. Baiklah, kami percaya dengan perkataanmu. Besok bawakan kami temanmu yang gemuk itu, maka kau akan kami bebaskan, kata pemimpin kampung tersebut. Mereka lalu saling berjabat tangan sebagai tanda janji. Abu Nawas pun dilepaskan. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas memikirkan strategi selanjutnya agar benar-benar terbebas dari warga kampung Badui. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia berhasil menemukan ide bagus. Bukankah tadi para pria kampung Badui mengatakan kalau Baginda Raja tak peduli pada mereka? Mending aku bawa Baginda saja ke sana. Ditambah lagi Baginda Raja kan sangat gemuk, pikir Abu Nawas. Lagian hal yang aneh bila Baginda Raja tak mengetahui perbuatan keji rakyatnya. Mereka tega membunuh manusia untuk dijadikan makanan. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, kemarin hamba berkunjung ke suatu kampung di mana kampung tersebut menyajikan masakan bubur yang sangat lezat. Baginda akan menyesal bila tak mencicipinya, kata Abu Nawas membuka percakapan. Di mana itu dan apa nama kampungnya? Tanya Baginda Raja. Namanya Kampung Badui Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Baiklah, aku akan datang ke sana bersama dengan para pengawal. Awas saja jika ternyata makanannya tidak enak, ucap Baginda Raja. Tapi hamba sarankan Baginda tak mengajak para pengawal, sebab para penduduk di kampung tersebut tak suka dengan keramaian. Sebagai gantinya, hamba akan menemani Baginda Raja untuk datang ke sana, ujar Abu Nawas. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera ke sana, ajak Baginda Raja tak sabar. Mereka berdua pun akhirnya segera pergi menuju kampung Badui. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke rumah yang kemarin dirinya disekap. Paduka yang mulia, Paduka tunggulah di sini sejenak. Hamba akan menemui penjual bubur itu, ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas menemui para pria yang ternyata sudah menunggunya.
Betul kan aku menepati janjiku? Sudah aku bawakan kalian orang yang gemuk sesuai dengan janjiku kemarin, ujar Abu Nawas. Para pria di kampung itu tak tahu bila pria yang mereka hadapi adalah Baginda Raja. Maka dengan cepat mereka segera menyekap Baginda Raja. "Hei, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Kami akan menyembelihmu untuk dijadikan makanan," jawab mereka. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ternyata ia telah dijebak oleh Abu Nawas. Akan tetapi Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun mengatakan kepada para penduduk kampung Badui, "Hei kalian, tubuhku memang gemuk, tapi dagingku sedikit. Tubuhku ini kebanyakan berisi lemak, tak enak bila dijadikan santapan. Daripada kalian menjadikan aku sebagai makanan, mendingan kalian pekerjakan aku sebagai pembuat peci. Aku bisa membuat peci yang bagus dan harganya juga mahal. Dengan begitu, kalian bisa menjual peci buatanku ke orang-orang di istana. Mereka pasti akan membelinya dengan harga yang mahal," kata Baginda mencoba mengelabui warga kampung Badui. Mereka pun setuju dengan saran dari Baginda Raja. Lalu mereka mengurung Baginda Raja di sebuah penjara. Di penjara itulah Baginda Raja mulai membuat peci agar diselamatkan oleh para pengawal istana. Baginda Raja memberikan sepucuk surat di dalam peci yang ia buat. Surat tersebut berisi bahwa dirinya disekap di kampung Badui dan meminta secepatnya agar para prajurit membebaskannya. Setelah itu, Baginda Raja menyerahkan peci buatannya ke salah seorang pria Badui. "Jual saja peci ini ke menteri di istana, mereka pasti menyukainya," ucap Baginda Raja. Di satu sisi, istana sedang gempar karena Baginda Raja tak kunjung kembali. Para pengawal istana telah mencari, tapi tak kunjung bisa menemukan sang raja. Keesokan harinya, salah satu pria dari kampung Badui tersebut datang ke istana. Ia menemui salah satu menteri dan menjual peci yang dibawanya. Karena indah, menteri itu pun tertarik untuk membelinya. "Wah, peci ini nampak sangat mengagumkan dan mewah. Siapa yang membuatnya? Seleranya pasti sangatlah tinggi," kata menteri kerajaan. "Kalau Tuan berkenan, besok saya bisa membawakan lebih banyak lagi," sahut si pria Badui. "Baiklah, besok bawakan aku peci yang lain ya. Aku akan membelikan untuk ayahku." "Ngomong-ngomong, dari mana asalmu?" tanya sang menteri. "Hamba dari kampung Badui, Tuan. Kalau begitu hamba pamit undur diri," jawab pria Badui tersebut. Saat sedang mencoba pecinya, sang menteri kerajaan menjadi kaget karena di dalam peci tersebut terdapat sepucuk surat dari Baginda Raja. Kemudian menteri kerajaan itu menyuruh para prajurit untuk mendatangi kampung Badui dan membebaskan Baginda Raja. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan dan menyelamatkan Baginda Raja. Atas perintah Baginda Raja, orang-orang di kampung Badui dihukum karena telah berbuat keji. Keesokan harinya, Baginda Raja memerintahkan para pengawal untuk menangkap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapannya, Baginda dengan penuh amarah berkata, "Kamu kurang ajar Abu Nawas, apa maksudmu menjadikanku sebagai tumbal? Perbuatanmu sangatlah tidak pantas. Kau harus dihukum mati Abu Nawas," bentak Baginda Raja. Dengan sikap hormat, Abu Nawas menjawab, "Sebelum Baginda menjatuhkan hukuman mati pada hamba, perkenankan hamba menyampaikan beberapa hal." "Baiklah, cepat katakan, waktumu tidak lama," ujar Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, alasan kenapa saya melakukan hal tersebut itu semata-mata untuk menunjukkan kenyataan pahit
bahwa di negeri yang Baginda pimpin ada kampung yang perbuatannya sangat keji. Bila Baginda tak mengalaminya langsung, bisa saja Paduka tak percaya dengan perkataan saya. Padahal semua kejadian yang terjadi di negeri ini tanggung jawab Baginda sebagai seorang pemimpin. Bukankah raja yang adil dan bijak sebaiknya mengetahui seluruh perbuatan rakyatnya? Untuk itulah hamba sengaja mengajak Paduka Raja pergi ke kampung Badui. Lagi pula hamba sudah bisa menebak bila Baginda adalah pemimpin yang cerdas, sehingga Baginda pasti bisa lolos dari sekapan mereka. Maaf Paduka yang mulia, jika perkataan hamba ini salah, silahkan hukum hamba. Namun bila hamba tak bersalah tapi tetap mendapatkan hukuman, hamba tidak akan ikhlas sehingga dosa akan menjadi tanggung jawab Baginda di akhirat kelak. Setelah mendengar penuturan Abu Nawas, hilanglah amarah Baginda Raja. Dalam hati ia membenarkan seluruh ucapan Abu Nawas. Memang selama ini Baginda merasa belum sepenuhnya memperhatikan kondisi rakyatnya, sehingga kampung Badui pun terlantar dan menjadi kanibal. Baiklah, kali ini akan kuampuni segala perbuatanmu, tapi berjanjilah kau tak akan mengulangi lagi perbuatanmu, perintah Baginda Raja. Abu Nawas pun menganggukkan kepalanya dan pamit dari istana. Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja kini menjadi pemimpin yang semakin peduli pada rakyatnya. Ia tak ingin ada masyarakat yang terlantar. Baginda Raja dibuat heran oleh sulap Abu Nawas. Menjelang hari ulang tahun kota Baghdad, Baginda Raja membuat perlombaan sulap yang akan diadakan di tengah alun-alun. Hal ini bertujuan untuk menghibur seluruh rakyatnya. Barang siapa yang berhasil membuat Baginda Raja takjub, maka dialah pemenangnya, dan tentunya akan diberi hadiah pundi-pundi uang yang banyak. Abu Nawas yang mendengar kabar tersebut berinisiatif untuk mengikuti sulap. Namun rencana Abu Nawas ini malah ditertawakan oleh kawan-kawannya, terutama oleh Abu Jahil. Ia langsung mengejek Abu Nawas. "Memangnya kau bisa sulap, Abu Nawas? Kamu dan keledaimu otaknya tak jauh beda." Tawa mereka pun kembali pecah. "Kalian lihat saja nanti, aku pasti akan menjadi juaranya," ujar Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, kau tak usah bermimpi. Aku akui kau memang cerdik, tapi ini sulap Abu Nawas, sulap. Kau tahu kan sulap? Untuk bisa menguasai ilmu sulap harus punya keahlian," kata kawan yang lain. Akan tetapi Abu Nawas tak menghiraukan perkataan mereka. Ia tetap bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Semua orang ramai berkumpul di lapangan. Pesulap pertama mempertontonkan aksinya. Tali yang ia pegang seketika berubah menjadi tongkat. Para penonton pun bertepuk tangan dan memuji kehebatan pesulap pertama. Pesulap kedua tak mau kalah. Ia maju dan mempertontonkan aksi sulapnya. Dengan topi yang dibawanya, ia bisa mengeluarkan bermacam-macam benda, dari mulai kartu, tongkat, sampai burung merpati. Begitu pula dengan pesulap ketiga dan seterusnya. Masing-masing mempertontonkan aksi sulapnya yang memukau. Baginda Raja pun merasa terhibur dengan perlombaan sulap tersebut. Hingga pada akhirnya tibalah giliran Abu Nawas. Awalnya Baginda Raja terkejut dan heran. "Kau yakin bisa sulap, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja tak percaya. "Tentu saja Paduka, Paduka pasti akan terpana," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. "Baik, kau saya perbolehkan ikut, tapi awas, kalau sampai membuatku kecewa, kau akan saya hukum," ancam Baginda Raja. "Ini tidak adil Paduka,
kenapa hanya saya yang dihukum, sedangkan pesulap lain dibiarkan? Protes Abu Nawas. Mereka itu beda Abu Nawas. Meskipun mereka gagal jadi juara, setidaknya mereka berhasil menghibur warga. Tapi kalau kamu bisa saja malah merusak suasana, ujar Baginda Raja. Ya sudah, sekarang tunjukkan aksi sulapmu, perintah Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas membawa peti dari kayu yang berukuran tidak terlalu besar. Peti tersebut lalu dibukanya. Lihatlah, di dalam peti ini ada seekor burung merpati. Apakah kalian melihatnya? Tanya Abu Nawas kepada para penonton. Serentak mereka menjawab, "Iya, kami melihatnya." Abu Nawas pun segera menutup kembali petinya. Lalu dengan mulut komat kamit, Abu Nawas berpura-pura meramalkan mantra. Setelah selesai dengan aksinya, ia kembali membuka peti tersebut. Tiba-tiba burung merpati yang ada di dalam berubah menjadi kucing. Seluruh penonton pun berdecak kagum, termasuk Baginda Raja sendiri. Ini sih bukan sulap, Abu Nawas pasti pakai ilmu sihir, kata salah satu penonton. Tapi lain lagi dengan Baginda Raja. Ia masih tidak percaya dengan akal bulus Abu Nawas. Coba periksa peti itu, pasti burung merpatinya masih ada, perintah Baginda Raja kepada pengawalnya. Namun setelah diperiksa bolak-balik, si pengawal tidak menemukannya. Tak puas sampai di situ, kemudian Baginda Raja sendiri yang memeriksanya. Dan hasilnya pun sama, ia tidak menemukan burung merpati tersebut. Sontak hal ini membuat Baginda Raja terheran-heran. "Hei Abu Nawas, ilmu sihir apa yang kau pakai?" tanya Baginda Raja. "Ini sulap paduka, bukan sihir. Kalau saya bocorkan rahasianya, nanti bukan sulap lagi namanya," jelas Abu Nawas. Dan sesuai dugaan Abu Nawas, ia menjadi juara 1 dalam perlombaan sulap dan berhak mendapatkan hadiah uang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas ditanya oleh kawan-kawannya, "Wahai Abu Nawas, tolong bicara jujur kepada kami. Kemarin kau pakai ilmu sihir kan?" Abu Nawas menjawab, "Sihir dari mana? Itu hanya sulap." Kawan-kawannya kembali bertanya, "Tapi bagaimana mungkin seekor burung merpati tiba-tiba berubah menjadi kucing?" tanya mereka penasaran. "Baiklah, aku bocorkan rahasianya. Jadi sewaktu pertama kali aku membuka peti, di bagian bawahnya aku sembunyikan seekor kucing, dan bagian atasnya aku taruh burung merpati. Lalu saat aku menutup petinya, aku buka pembatas antara keduanya. Selagi menunggu kucing itu memangsa burung, aku berpura-pura komat kamit membaca mantra. Setelah aku yakin burungnya sudah dimakan, aku buka kembali petinya," jelas Abu Nawas. "Jadi burung pertama yang kau tunjukkan berada di dalam perut kucing?" tanya mereka. "Iya, betul," jawab Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Saat kota Baghdad sedang dilanda musim paceklik, semua harga kebutuhan pokok menjadi naik, terutama harga madu. Harga madu sangat mahal kala itu. Untuk mendapatkannya juga sulit, maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu. Suatu kali, tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang. Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu. Namun sayangnya ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga. Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya. Apa boleh buat, ia harus menundanya dulu. Namun Tuan Hamid bingung di mana harus menyimpan madunya, sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi. "Aku takut madu ini akan dicuri orang.
madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya, ujar Tuan Hamid. Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat bepergian, sebab perjalanannya cukup jauh. Bisa saja madunya terjatuh atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat. Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas? Pikir Tuan Hamid. Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya. Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas, rumahnya terlihat sepi, tidak ada orang sama sekali. Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung. Kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya? Saat ia hendak pulang ke rumah, di tengah perjalanan ia berpapasan dengan Abu Jahil. "Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan?" tanya Abu Jahil. "Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas, tapi di rumahnya tidak ada orang," jawab Tuan Hamid. "Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu?" tanya Abu Jahil kembali. "Hari ini juga saya akan pergi keluar kota. Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda," jawab Tuan Hamid. "Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik," tawar Abu Jahil. "Benarkah? Apa kamu tidak keberatan?" tanya Tuan Hamid. "Ya tidaklah, hanya menjaga sebotol madu, masa keberatan?" ujar Abu Jahil. Tuan Hamid lalu memberikan botol madunya kepada Abu Jahil. "Beres sudah, sekarang aku tak perlu khawatir dengan sebotol maduku," pikir Tuan Hamid. Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang. Setelah 2 bulan berlalu, Tuan Hamid pun pulang. Ia pun langsung menuju rumah Abu Jahil untuk mengambil madu titipannya. "Anda sudah pulang Tuan Hamid. Anda pasti mau mengambil madu. Ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya," ucap Abu Jahil. "Terima kasih Abu Jahil. Kamu sungguh baik sekali. Sebagai rasa terima kasihku, ambil setengah isinya," tawar Tuan Hamid. Namun Abu Jahil menolaknya. "Tidak usah, aku tak bisa menerimanya. Lagi pula apa susahnya sekedar menjaga titipan sebotol madu," balas Abu Jahil. "Kalau begitu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Abu Jahil," tutur Tuan Hamid. Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil. Sesampainya di rumah, Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya. Setelah pulang dari perjalanan jauh, minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah. Namun saat ia meminumnya, rasanya menjadi seperti air gula. Mungkin Abu Jahil keliru mengambil botol madunya, pikir Tuan Hamid dalam hati. Esok harinya, Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil. "Maaf Abu Jahil, apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu?" tanya Tuan Hamid. "Tidak, botol itu tidak tertukar. Selama disimpan di dapur, sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya. Apalagi sampai aku tukar botolnya. Anda jangan memfitnah aku Tuan Hamid," bantah Abu Jahil. "Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula?" tanya Tuan Hamid curiga. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga, hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai. "Coba kalian berdua ceritakan padaku apa masalahnya," pinta Abu Nawas. Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu. "Baiklah, kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku, saya punya cara untuk mengetahui siapa di antara kalian yang berbohong," ujar Abu Nawas.
"Abu Jahil, apakah di rumahmu ada anak kecil?" tanya Abu Nawas. "Ada, dia anak pelayan saya," jawab Abu Jahil. "Segera panggil anak kecil itu kemari," perintah Abu Nawas. Maka dipanggillah anak kecil tersebut untuk menghadap Abu Nawas. "Hai anak kecil yang pintar, aku mau mengajukan satu pertanyaan. Apa yang kau ketahui tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu?" tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak kecil itu menjawab, "Oh, soal itu aku pernah disuruh majikanku untuk menukar isinya dengan air gula." Seketika pucatlah wajah Abu Jahil. Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil, sebab anak kecil apabila ditanya pasti akan berkata polos, jujur apa adanya. "Abu Jahil, Abu Jahil, lagi-lagi kamu membuat ulah," bentak Abu Nawas. Baginda Raja ingin hidup kekal. Pada suatu hari, Baginda Raja sedang termenung di atas singgasananya. Ia tampak memikirkan sesuatu yang serius. Kemudian salah satu menteri istana menghampiri dan bertanya kepadanya, "Ampun Paduka yang mulia, hamba perhatikan sepertinya Paduka sedang gelisah. Apa yang sedang Paduka pikirkan?" Baginda Raja kemudian menjawab, "Aku sedang memikirkan bagaimana nasib kerajaanku kelak setelah aku tiada. Apakah akan tetap berjaya seperti ini atau malah sebaliknya? Andaikan aku seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bisa memimpin kerajaan sampai di usia tua." Sang menteri pun membalas, "Paduka yang mulia, hamba selalu mendoakan Paduka agar Paduka diberi umur panjang dan bisa memimpin kerajaan ini sampai tua." Baginda Raja kemudian bertanya, "Apakah kau tahu rahasianya agar umur panjang?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang menteri sempat merasa heran. "Paduka ingin berumur panjang seperti Nabi Khidir?" tanya sang menteri. "Ya bisa, kalau bisa tentu aku mau. Apa kamu tahu rahasianya?" jawab Baginda Raja. "Waduh, maaf Paduka yang mulia, kalau soal itu hamba tidak tahu Paduka, tapi kenapa tidak ditanyakan saja kepada para cendekiawan?" kata sang menteri menyarankan. Ternyata usulan tersebut disambut gembira Baginda Raja. Ia pun segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengundang beberapa cendekiawan di kota Baghdad. Ketika tamu undangan telah datang, salah satu menteri berkata kepada Baginda Raja, "Maaf Paduka yang mulia, sepertinya Paduka telah melewatkan satu orang untuk diundang." Baginda Raja kemudian bertanya, "Oh ya, siapa itu?" "Abu Nawas Paduka yang mulia." Ya, sekaligus untuk menguji seberapa cerdas dan seberapa cerdiknya para cendekiawan itu bila diadu dengan Abu Nawas, jawab sang menteri. "Benar juga katamu. Baiklah, panggil dia kemari secepatnya." Kemudian diundanglah Abu Nawas untuk ikut serta dalam pertemuan tersebut. Dan singkat cerita, setelah semuanya telah berkumpul, Baginda Raja mulai membuka percakapan. "Aku ingin dengar pendapat dari kalian masing-masing apa rahasianya agar bisa berumur panjang?" tanya Baginda Raja. Cendekiawan pertama menjawab, "Menurut hamba, Paduka itu harus rajin berolahraga dan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Dengan begitu, bukan hanya umur Paduka yang panjang, tapi tubuh Paduka juga akan selalu sehat dan kuat." Baginda Raja kemudian membalas, Aku tidak yakin. Nyatanya banyak orang sehat yang mati di usia muda. Aku rasa pendapatmu itu kurang tepat." Kemudian giliran cendekiawan kedua memberikan pendapatnya. "Paduka yang mulia, kalau menurut hamba, Paduka itu harus rajin bersedekah. Karena dengan bersedekah bisa membuat umur menjadi panjang dan menghindarkan Paduka dari penyakit.
kata cendekiawan kedua memberitahu. Ya, itu benar. Tapi ada juga kan orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal dunia di usia muda, jawab Baginda Raja. Itu kan karena sudah takdirnya Paduka, ajal manusia siapa yang tahu, ujar cendekiawan coba membela diri. Memang betul, tapi pada intinya kan ada juga orang yang rajin bersedekah kemudian meninggal di usia muda, balas Baginda Raja. Cendekiawan kedua hanya terdiam dan tak mampu membantahnya. Kini giliran cendekiawan ketiga memberikan pendapatnya. Kalau menurut hamba, cara yang paling tepat adalah menyambung silaturahmi Paduka. Bukankah dalam ajaran agama kita, bila seseorang menyambung silaturahmi akan diberikan umur yang panjang, kata cendekiawan ketiga. Ya, aku setuju itu. Tapi bukankah ada juga orang yang meninggal di usia muda meskipun dia itu rajin menyambung silaturahmi, balas Baginda Raja. Ya, itu karena dia ditakdirkan meninggal di usia muda Paduka. Tak ada seorang pun yang bisa lari dari takdir kematian meskipun hanya sedetik, ujar cendekiawan ketiga. Iya benar, tapi pada intinya ada juga kan orang yang rajin silaturahmi kemudian meninggal di usia muda, kata Baginda Raja. Dan yang terakhir, tibalah giliran Abu Nawas. Bagaimana dengan pendapatmu Abu Nawas? Apa rahasianya agar berumur panjang? Tanya Baginda Raja. Itu mudah Paduka yang mulia. Rahasianya hanya satu. Bahkan Paduka bisa berumur panjang seperti Nabi Khidir, jawab Abu Nawas. Beneran Abu Nawas, beritahu aku apa rahasianya, desak Baginda Raja tak sabar. Rahasianya adalah jangan mati Paduka. Bila seseorang bisa menerapkan hal itu, dia akan hidup kekal, kata Abu Nawas. Tapi gimana bila ternyata dia meninggal di usia muda? Tanya Baginda Raja. Ya berarti dia tidak menerapkan hal tersebut Paduka, makanya dia mati. Coba kalau dia jangan mati, pasti dia akan tetap hidup, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Meskipun jawabannya sangat konyol, namun Baginda Raja tak bisa membantahnya. Itulah kecerdikan Abu Nawas dalam memainkan kata-kata. Abu Nawas, si buta dan si lumpuh. Dikisahkan di kerajaan Baghdad akan mengadakan pesta besar-besaran. Pesta ini bukan hanya dihadiri pembesar-pembesar istana, namun juga dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat, baik rakyat jelata maupun orang kaya. Tentu saja rencana Baginda Raja disambut gembira oleh semua rakyatnya, termasuk oleh dua orang yang lumpuh kakinya dan buta matanya. Akhirnya hari yang ditentukan pun telah tiba. Para penduduk berbondong-bondong mendatangi istana untuk menghadiri pesta kerajaan. Di lain tempat, tampak dua orang sedang duduk di sebuah warung. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Malang sekali nasibku, aku tidak bisa datang ke pesta karena kakiku lumpuh." Orang di sebelahnya membalas, "Aku juga diundang, tapi aku tak bisa datang karena keadaanku lebih buruk dari keadaanmu." "Memangnya kenapa denganmu?" tanya si lumpuh. "Mataku buta," jawabnya. Ternyata sedari tadi Abu Nawas juga berada di warung tersebut dan ia mendengar semua percakapan kedua orang itu. Karena kasihan, Abu Nawas menghampiri mereka dan memberi saran kepadanya. "Kalian bisa saja datang ke pesta, tapi kalian harus bekerja sama." Mendengar hal itu, kedua orang itu bertanya, "Bagaimana caranya Tuan?" Abu Nawas lalu menjelaskan, "Kau yang matanya buta, gendong kawanmu yang lumpuh.
sementara kau yang lumpuh yang akan menunjukkan jalannya." Setelah mendapat penjelasan tersebut, mereka pun terlihat gembira. "Itu ide yang bagus, Tuan. Terima kasih atas sarannya," sambut mereka berdua. Maka pergilah mereka berdua menuju istana menghadiri pesta. Karena jarak yang ditempuh lumayan jauh, di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar. Ternyata di tempat mereka beristirahat ada juga dua orang lain yang sedang bersedih karena tak bisa menghadiri pesta. Mereka adalah orang bisu dan orang tuli. Keduanya juga diundang ke pesta. Yang bisu bisa mendengar tetapi tidak bisa menjelaskan kepada temannya yang tuli itu. Sedangkan yang tuli bisa bicara tetapi tidak ada yang bisa dikatakannya. Mendengar keluhan tersebut, si lumpuh maupun si buta tak bisa memecahkan masalah ini. Di tengah-tengah kebingungannya, kembali muncul Abu Nawas di tengah-tengah mereka. "Nah, ini dia Tuan Abu. Dia pasti bisa menyelesaikan masalah kalian," kata si lumpuh dan si buta. Begitu mengetahui yang dihadapi adalah si bisu dan si tuli, Abu Nawas juga tak mampu membantu mereka. "Sampai kapanpun persoalan ini tak bisa terpecahkan," kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun pergi meninggalkan mereka. Kisah selanjutnya dikisahkan, dulu di era Syekh Hasan al-Basri, negara Irak dipimpin oleh gubernur yang kejam. Dia bernama Hajjaj bin Yusuf. Dengan kedudukannya yang tinggi, ia sering berbuat zalim kepada rakyatnya, bahkan kepada para ulama yang berani mengkritik dirinya. Adalah Syekh Hasan al-Basri, salah satu tokoh ulama terkenal yang paling vokal melontarkan kritik terhadap Hajjaj yang bertindak sewenang-wenang. Kala itu, tak banyak orang yang berani melawan penguasa yang kejam macam Hajjaj bin Yusuf. Suatu ketika, Hajjaj membangun istana yang megah untuk dirinya di wilayah kota Wasit. Ketika pembangunan selesai, maka diundanglah orang-orang untuk melihat dan mendoakannya. Hasan al-Basri tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu. Ketika ia tiba di istana Hajjaj yang baru, di hadapan orang-orang Hasan al-Basri berkata, "Kita mengetahui apa yang dibangun oleh manusia yang paling kejam, dan kita juga dapati Fir'aun. Dia membangun istana yang lebih besar dan lebih megah daripada bangunan ini. Namun kemudian Allah membinasakan Fir'aun beserta apa yang dibangunnya. Andai saja Hajjaj tahu bahwa penghuni langit telah membencinya dan penduduk bumi telah memperdayakannya." Beliau terus mengkritik dan mengecam tanpa ada rasa takut sama sekali. Sebagian orang yang mengkhawatirkan keselamatan Hasan al-Basri memintanya untuk berhenti. "Cukup wahai Syekh, cukup." Namun bukannya berhenti, Hasan al-Basri kembali berkata, "Wahai saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil sumpah dari ulama agar menyampaikan kebenaran kepada manusia dan tak boleh menyembunyikannya." Keesokan harinya, Hajjaj mengadakan pertemuan bersama para pejabat istana. Lalu salah satu bawahannya memberitahukan kepada Hajjaj tentang perbuatan Syekh Hasan al-Basri. Seketika Hajjaj pun menjadi murka. "Celakalah kalian, seorang dari budak-budak Basrah itu memaki-maki kita dengan seenaknya dan tak ada seorang pun dari kalian yang berani mencegah atau melarangnya. Demi Allah, akan kuminum darahnya di hadapan kalian, wahai para pengecut." Kemudian Hajjaj segera memerintahkan pengawalnya supaya menyiapkan pedang beserta algojonya dan menyuruh beberapa prajurit lain untuk menangkap Hasan al-Basri. Tak berselang lama, dibawalah Hasan al-Basri ke hadapan Hajjaj bin Yusuf. Begitu Hasan al-Basri melihat algojo dan pedangnya yang terhunus, beliau menggerakkan bibirnya membaca sesuatu.
Lalu ia berjalan mendekati Hajjaj dengan kewibawaannya sebagai ulama di jalan Allah. Melihat aura Hasan al-Basri yang sangat berwibawa, mendadak mental Hajjaj menjadi ciut. Amarah yang tadinya memuncak tiba-tiba berubah menjadi lemah lembut. Hajjaj lalu mempersilahkan Hasan al-Basri untuk duduk di kursi kehormatan berdampingan dengannya. "Silakan duduk di sini, wahai Syekh, silakan." Tentu saja seluruh yang hadir menjadi bengong dan terheran-heran melihat perubahan sikap Hajjaj bin Yusuf. Dengan tenang dan penuh wibawa, Hasan al-Basri duduk di tempat yang disediakan. Kemudian Hajjaj bertanya kepada Hasan al-Basri berbagai masalah hukum agama dan dijawab oleh Hasan al-Basri dengan jawaban-jawaban yang menarik, yang mencerminkan pengetahuannya yang luas. Merasa cukup dengan pertanyaan yang diajukan, Hajjaj lantas berkata, "Wahai Syekh, Anda benar-benar ulama yang hebat." Kemudian dia semprotkan minyak wangi ke jenggot Hasan al-Basri dan mengantarkannya sampai di depan pintu. Ketika sudah di luar istana, salah satu pengawal yang mengikutinya berkata kepada Hasan al-Basri, "Wahai Syekh, sesungguhnya Hajjaj memanggil Anda dengan tujuan untuk menghukum mati Anda. Tapi ketika Anda masuk dan melihat Algojo dengan pedangnya, saya perhatikan Anda membaca sesuatu. Doa apa yang Anda baca?" Hasan al-Basri menjawab, "Doa yang aku baca seperti ini. Wahai yang maha melindungi dan tempatku bersandar dalam kesulitan, jadikanlah amarahnya menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagiku, sebagaimana engkau menjadikan api menjadi dingin dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim." Karomah yang dimiliki Hasan al-Basri ternyata juga menurun kepada salah satu muridnya. Murid tersebut bernama Habib al-Ajami. Kala itu Hasan al-Basri sedang dikejar oleh para prajurit kerajaan. Guna menyelamatkan diri, Hasan al-Basri berlari menuju sebuah gua untuk bersembunyi. Kebetulan saat itu muridnya yang bernama Habib al-Ajami sedang berada di gua tersebut. Habib al-Ajami biasa menggunakan gua itu untuk melakukan uzlah. Uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian dan hanya fokus mendekatkan diri kepada Allah. Tak berselang lama, para prajurit yang sedang mengejar datang menghampiri Habib al-Ajami. "Apakah kau melihat Hasan al-Basri?" tanya mereka. "Iya, dia ada di dalam gua," jawab Habib al-Ajami. Mendengar jawaban tersebut, para prajurit langsung memasuki gua untuk menangkap Hasan al-Basri. Tapi setelah sekian lama mencari, mereka tidak menemukannya. Akhirnya dengan perasaan kecewa, para prajurit meninggalkan gua tersebut. Setelah mereka sudah benar-benar pergi, barulah Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya. Ia lalu menghampiri muridnya itu. "Habib, engkau adalah murid yang berbakti kepada guru, tapi mengapa engkau memberitahu persembunyianku?" Habib al-Ajami menjawab, "Maafkan saya guru, tapi andaikan tadi aku berdusta, niscaya kita berdua akan ditangkapnya dan tak ada yang selamat di antara kita." Mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri kembali bertanya, "Lantas doa apa yang kau baca sehingga aku terlindungi dari kejaran dan penglihatan mereka? Padahal mereka sampai 7 kali menyentuhku, tapi anehnya mereka tidak melihatku." Habib pun menjawab, "Tadi aku membaca ayat kursi 10 kali, lalu aku berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kutitipkan guruku Hasan al-Basri kepadamu, maka lindungilah dirinya.'" Begitu mendengar jawaban sang murid, Hasan al-Basri merasa takjub dengan keluasan ilmunya. Kisah ini terdapat dalam kitab Tazkirah al-Auliya karya Farid al-Din Attar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari,
Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran, sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari kerajaan negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami, para tokoh sufi. Memangnya ada masalah apa?" tanya Abu Nawas. "Saya punya satu pertanyaan. Bila ditanyakan kepada para pejabat istana, pasti jawabannya sama. Maka dari itu, saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini," jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun memulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman. "Tentu saja saya merasa kehilangan dan sedih, karena Paduka adalah raja kami," jawab sufi pertama. "Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana, tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu," ujar Baginda Raja. Maka sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. "Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Paduka memang raja yang adil dan bijaksana, tapi menurutku tak perlu ada yang disedihkan, karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain, sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak," jawab sufi kedua. "Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri," tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. "Anda memang raja yang tegas dan bijaksana," puji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?" tanya Baginda Raja. "Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan?" pinta Abu Nawas. "Apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman," jawab Abu Nawas. "Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat," balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. "Jika Paduka meninggal nanti, entahlah,
mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum, meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh sufi segera dibebaskan dan dipersilahkan pulang, begitu juga dengan para tamu undangan. Mereka dipersilahkan pulang oleh Baginda Raja. Tapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. Ada apa lagi Paduka? Tanya Abu Nawas. Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa sih Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Maksud saya, jika nanti yang mulia meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Wah, bagus sekali. Tapi lain kali kalau sedang di tengah para tamu-tamu, saya bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud pembicaraan lawan bicaranya, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. Kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang, ajak Abu Nawas. Kami sengaja menunggumu Abu Nawas karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu itu? Jujur saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu, ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.